Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Sujana, SEMSI AK selaku pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ananta Wikramatungga Atmaja, SEMS selaku penelaah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Modal Kerja, Lama Usaha, serta Penggunaan Informasi Akuntansi terhadap Kinerja UMKM Bidang Fashion di Kabupaten Buleleng. Jadi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Logede Wendis Canberra dengan NIM 181705193 dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian pertama pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai macam masalah, yaitu perekonomian Indonesia saat ini didominasi oleh UMKM. UMKM memiliki peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM merupakan salah satu kelompok usaha yang mampu bertahan ketika krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia. Salah satu kontribusi UMKM diantaranya adalah terciptanya investasi nasional, peningkatan produk domestik bruto nasional, penyerapan tenaga kerja, dan penciptaan devisa nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada bulan Maret 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07%, sehingga UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia. Jadi beberapa tahun belakangan ini, industri kreatif berkembang dengan sangat pesat. Banyak pelaku UMKM di Indonesia melakoni industri yang membutuhkan kreativitas dan inovasi berkelanjutan ini. Salah satu industri kreatif yang mendominasi pasar Indonesia saat ini adalah bisnis perdagangan fashion dan aksesorisnya. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang diandalkan dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional yang baru dan berkelanjutan, serta mengedepankan nilai tambah barang melalui pemikiran dan kreativitas manusia. Namun, adanya pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor manufaktur dan pariwisata, namun juga berpengaruh terhadap menurunnya sektor kinerja UMKM. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang berdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Hanya 3,8% yang mengalami peningkatan omset. Sehingga dapat dilihat bahwa hal yang paling memicu keadaan pelaku usaha dilihat dari kinerja usaha yang dijalankan, karena usaha kecil masih dipandang usaha yang lemah kinerjanya. Adapun peningkatan kinerja pada UMKM berdampak luas terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat, karena UMKM merupakan tempat banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya dan menentukan aspek keberhasilan suatu UMKM dalam persaingan dunia bisnis atau dalam persaingan dunia usaha. Menurut Wettiningtyas 2015, meskipun UMKM mempunyai peran yang strategis dan mengembangkan kinerja UMKM bukan hal yang mudah. Kesulitan dalam mengukur kinerja merupakan salah satu kendala bagi pengusaha dalam mengevaluasi kinerjanya. Hal ini disebabkan karena perusahaan UMKM banyak berfokus hanya pada kegiatan operasionalnya tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang berdampak pada usahanya seperti modal kerja, lama usaha, serta penggunaan informasi akuntansi. Sehingga dari itu perusahaan harus cepat tanggap terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di pasar. Adapun dapat dilihat bahwa Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Bali dengan jumlah 791.813 jiwa atau sebesar 18,34% dari penduduk Bali. Dan dapat dilihat dari jenis usaha, perdagangan merupakan jenis usaha terbanyak dengan jumlah 44.143. Jadi
Bidang fashion merupakan salah satu jenis usaha yang terdapat dalam bagian perdagangan. Salah satu UMKM yang banyak diminati oleh pelaku usaha di Kota Singaraja adalah UMKM di bidang fashion. Fashion juga banyak diminati mengingat penampilan juga termasuk hal penting dan sangat diperhatikan dalam kehidupan masyarakat masa kini. Adapun jumlah penambahan UMKM bidang fashion tahun 2019 sampai 2021 di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 107 UMKM. Adapun isu yang terdapat dalam latar belakang ini, yang pertama itu perlunya memperhatikan modal awal maupun modal operasional yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan usahanya yang dapat meningkatkan pendapatan. Yang kedua yaitu sebagian pelaku usaha yang masih menyepelekan pengalaman usaha yang mereka jalani. Dan yang ketiga, masih ada beberapa pelaku UMKM yang kurang mengerti dari penggunaan informasi akuntansi terkait usaha yang dijalankan. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul yaitu pengaruh modal kerja, lama usaha, serta penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM bidang fashion di Kabupaten Buleleng. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Peneliti memiliki 4 identifikasi masalah penelitian. Yang pertama yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap menurunnya kinerja para pelaku usaha sektor UMKM. Yang kedua, adanya persaingan UMKM tentu membuat pelaku UMKM khususnya bidang fashion untuk mempersiapkan dan memperhatikan modal kerja yang digunakan demi membangun usaha sehingga dapat terus berkembang. Yang ketiga, pemahaman UMKM bidang fashion terkait lama usahanya akan meningkatkan pengalaman, pengetahuan, dan inovasi untuk meningkatkan kinerja usaha. Dan yang keempat, pemahaman pelaku UMKM bidang fashion terhadap penggunaan informasi akuntansi. Adapun pembatasan masalah yaitu untuk memudahkan penelitian, peneliti memfokuskan untuk meneliti permasalahan terkait modal kerja, lama usaha, serta penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM bidang fashion di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh modal kerja terhadap kinerja UMKM di bidang fashion. Yang kedua, bagaimana pengaruh lama usaha terhadap kinerja UMKM di bidang fashion. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM di bidang fashion. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap kinerja UMKM bidang fashion. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap kinerja UMKM bidang fashion. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM bidang fashion. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ada dua, yaitu pengembangan Research Based Theory (RBT), dan yang kedua menambah informasi pengetahuan mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik, dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi UMKM serta meningkatkan kinerja usaha. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti dapat menambah wawasan dan kesempatan penulis untuk dapat menerapkan pengetahuan terutama di bidang akuntansi. Yang kedua, bagi UMKM dapat memberikan pemahaman lebih dan bahan pertimbangan mengenai cara meningkatkan kinerja UMKM. Dan yang ketiga, bagi universitas dapat dijadikan referensi sehingga dapat dikembangkan dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Adapun grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Research Based Theory atau RBT, yang mana Research Based Theory ini menyatakan bahwa sumber daya perusahaan adalah heterogen. Jasa produktif yang tersedia berasal dari sumber daya perusahaan yang memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan. Penrose 1959. Adapun menurut Warnervold 1984, Research Based Theory adalah teori yang menjelaskan tentang kinerja perusahaan akan optimal jika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat menghasilkan nilai bagi perusahaan. Adapun menurut Rahmadani 2018, Research Based Theory menyatakan bahwa sumber keunggulan bersaing berkelanjutan perusahaan adalah sumber daya yang bernilai, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak ada substitusinya.
Adapun secondary teori terdapat 5 macam, yaitu kinerja usaha, modal usaha, lama usaha, penggunaan informasi akuntansi, dan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian kajian penelitian yang relevan. Menurut Jessica 2017, menyatakan modal manusia dan modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha, sedangkan modal pelanggan dan keunggulan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja usaha. Furqan 2017 menyatakan modal usaha, lama usaha, dan sikap kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha Lanting di Lembah Dawur, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Tohari 2019 menyatakan modal usaha dan pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, sedangkan religiusitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja UMKM Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Adapun Safrianti 2020 menyatakan modal dan lama usaha berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Tegal. Widyawati 2020 menyatakan penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja usaha UMKM. Kemudian 2020, Suryanti dan Sulindawati menyatakan kualitas sumber daya manusia, penggunaan informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan modal pinjaman berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng. Solika 2020 menyatakan penggunaan informasi akuntansi, tingkat pendidikan, lama usaha, dan motivasi usaha berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha UKM di Kota Tegal. Samudra 2020 menyatakan modal awal, lama usaha, tenaga kerja, dan pembiayaan berpengaruh dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Adityasih 2021 menyatakan penggunaan e-commerce dan pengelolaan modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Penggunaan informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan UMKM. Kemudian Wahyuni 2021 menyatakan terdapat pengaruh inovasi proaktif dan pengambilan risiko secara simultan terhadap kinerja UMKM bidang fashion di Kota Sibolga. Kemudian untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat di slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh positif terhadap Y. Jadi dari kerangka berpikir tersebut, peneliti dapat membuat hipotesis yaitu H1, modal kerja berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. H2, lama usaha berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Dan H3, penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Baik, kemudian pada bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, yakni pada UMKM bidang fashion. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Januari hingga Juli 2022. Rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, pengumpulan data dengan instrumen penelitian berupa kuesioner yang nantinya akan disebarkan kepada responden melalui Google Form. Adapun rancangan penelitian dapat dilihat di slide, yaitu judul dilatar belakangi oleh berbagai macam masalah dan identifikasi masalah, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Kemudian terdapat kajian teori, metodologi penelitian yang dibagi menjadi 3 yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kemudian terdapat hasil dan pembahasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah UMKM bidang fashion di Kabupaten Buleleng. Adapun jumlah penambahan yaitu 107 UMKM bidang fashion yang ada di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 sampai 2021. Sampel. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling sehingga terdapat 2 kriteria sampel yaitu yang pertama bertindak sebagai pemilik atau karyawan UMKM bidang fashion yang produktif dan masih beroperasi di tahun 2021. Yang kedua yaitu sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 sampai 2021.
Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Ishak dan Michael, Sugiono 2013. Adapun rumusnya yaitu S sama dengan C kuadrat dikali N dikali P dikali Q per D kuadrat N-1 plus C kuadrat dikali P dikali Q. Sehingga adapun jumlah sampel yang didapat yaitu 77 sampel UMKM bidang fashion di Kabupaten Buleleng. Baik, selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama, variabel terikat atau variabel dependen. Dalam penelitian ini adalah kinerja UMKM bidang fashion sebagai variabel Y. Kemudian variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah modal kerja sebagai variabel X1, lama usaha sebagai variabel X2, dan penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel X3. Selanjutnya yaitu indikator variabel Y atau kinerja UMKM. Yang pertama pertumbuhan penjualan, yang kedua pertumbuhan pendapatan, yang ketiga pertumbuhan jumlah pelanggan, dan yang keempat pertumbuhan laba. Selanjutnya indikator variabel X1 atau modal kerja. Pertama jumlah modal, yang kedua sumber modal kerja, yang ketiga penggunaan modal kerja. Selanjutnya indikator variabel X2 atau lama usaha. Yang pertama memiliki strategi yang tepat, yang kedua memiliki relasi atau pelanggan yang lebih banyak, yang ketiga lamanya pengusaha dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya indikator variabel X3 yaitu penggunaan informasi akuntansi. Yang pertama informasi operasi, yang kedua informasi akuntansi manajemen, dan yang ketiga informasi akuntansi manajemen. Terdapat metode dan instrumen pengumpulan data melalui 3 hal. Yang pertama, kuesioner. Jadi, skala pengukurannya itu menggunakan skala Likert 5 poin. Kemudian terdapat studi pustaka dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu metode dan teknik analisis data yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu uji kualitas data yang memiliki 2 bagian. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Yang kedua terdapat uji asumsi klasik dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya, uji hipotesis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Yang kedua, uji koefisien determinasi. Dan yang ketiga, uji statistik T. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Bila terdapat salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.